Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan, syahrul syiyam, syahrul Quran, syahrul mubarak. Anzalal Quran hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu li wa ana ajzi bih. Yang sama-sama kami hormati tentunya pencinta syiar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan yang hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dalam kualitas terbaik dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ke hari kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, disitulah kekuatan daripada amaliyah spiritual kita. Diskusi, analisis, dan diskusi syiar Ramadan ini banyak manfaatnya untuk kita mendapatkan dorongan dan motivasi. Lebih spesifik hari ini kami sengaja menghadirkan tokoh-tokoh penggerak dakwah yang berada di lingkungan kehidupan masyarakat kita, terutama masyarakat perempuan. Yang pertama saya perkenalkan Ustazah Hajjah Dr. Anda Endah Nina Kurniasi MA. Assalamualaikum. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Kan, ya, sehat. Gimana puasanya? Alhamdulillah nggak ada bolongnya sekarang. Beliau adalah Ketua PRK untuk Jakarta Selatan, bahkan di DKI juga beliau berada di dalamnya. Yang kedua, Ustazah Dr. Nikmawati. Ya, Ustazah sehat ya? Alhamdulillah Pak Kita ketemu lagi nih, ya, ketemu lagi dalam ruang lingkup yang mulia, yaitu diskusi tentang apa yang kita sudah lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, ya, ketika kita menikmati suguhan Ramadan dari Allah, maka perlu kita mendapatkan motivasi-motivasi untuk melakukan kinerja. Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan informasi nih dari Ustazah Nina, Ustazah Nikma, bagaimana PRK ini memberikan pengembangan dan memberikan manfaat motivasi untuk kaum perempuan. Ya, nanti Ustazah bisa memberikan informasi kepada masyarakat, kepada orang-orang yang memang mengikuti bagaimana syiar. Saya awali dari Ustazah Nina dulu nih. Silakan Ustazah. Terima kasih Pak Kiai Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan dipercaya untuk memegang amanah ini, dan alhamdulillah program-program PRK sudah berjalan cukup lama dengan satu keyakinan dari hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Amin. Yang terbaik dari manusia adalah yang dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia yang lainnya. Dan Rasulullah SAW juga memberikan hadis yang menjadi motivasi kita. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Ya, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Iya. Nah, berangkat dari keyakinan hadis ini, kemudian kami di PRK melebarkan edukasi kami di lingkungan kami dari sejak TK, anak-anak TK. Oh, PAUD. sudah PAUD. PAUD. PAUD ya. PAUD. Kami sudah berkolaborasi dengan PAUD Aisyah. Aisyah. Ya. Alhamdulillah kita mengadakan semacam seminar parenting ya untuk orang-orang tua murid sehingga mereka sampai saat ini jika ada masalah atau apa, kebetulan saya Pak Kiai Hamzah juga sebagai marriage counseling ya. Oh, Konselor perkawinan sudah ya 23 tahun ya. Nah, dan alhamdulillah PRK ya dengan segala SDM yang ada di dalamnya juga membantu terlaksananya parenting untuk ibu-ibu atau wali murid dari PAUD Aisyah ini, dan tentunya PAUD-PAUD yang ada di sekeliling kita TK. Kemudian kami juga merambah ke remaja, sebagaimana perempuan, remaja dan keluarga, kita lebih kepada remaja. Waktu masa pandemi itu ya kawan, kita juga mengadakan semacam seminar bagaimana memuliakan jenazah. Bekerja sama dengan Masjid Raya Pondok Indah dengan Ustadz Rusmono. Kemudian kami juga mengadakan kerjasama dengan merias wajah ya untuk para remaja supaya mereka punya income, karena waktu itu kan kita kesulitan ekonomi ya. Bagaimana caranya remaja ini bisa keluar ya, tidak semata-mata mengandalkan dari orang tua.
kita bikin kursus gratis, kemudian kita latih, kita berikan pendampingan supaya mereka bisa minimal merias dirinya ketika ada acara, kemudian merias calon wisudawati ya. Jadi mereka dipakailah tenaganya. Nah, di samping itu juga kita mengadakan semacam kursus-kursus pelatihan untuk membuat kue, masakan, sehingga ada beberapa UMKM kita yang sudah jalan, alhamdulillah. Ya, nanti Kawati akan juga memberikan penjelasan tentang bagaimana PRK juga menjaring dari kaum ibunya, dari kaum pemulungnya, dari kaum lansianya. Alhamdulillah di PRK kami sudah menjalankan termasuk kursus public speaking. Subhanallah. Ya, dengan Dr. Tubagus Wahyudi. Ya, beliau adalah pengurus MUI Jakarta Selatan sekaligus juga dari pengurus DKI, dan itu selama 1 tahun penuh untuk para pelajar SMA dan juga mahasiswi termasuk ibu-ibu muda. Alhamdulillah kemarin per Desember 2023 sudah selesai, mereka semuanya mendapatkan sertifikat dan semuanya gratis. Ya, rezeki dari Allah. Sampai makan siang mereka ya, kemudian segala macamnya Allah kasih mudah. Itu sebagai tanda rasa syukur kami. Mudah-mudahan semuanya sehat, kita bisa melanjutkan perjuangan kita. Subhanallah, para pemirsa siar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah. Itu baru pengantar ya dari Ustazah Endah Nina Kurniasi tentang bagaimana PRK itu berkinerja, terutama di Jakarta Selatan dan juga skala yang lain. Artinya pengembangan apa yang dinamakan perempuan, remaja, dan keluarga itu dilakukan oleh kita, terutama yang kebetulan menjabat di bidang perempuan. Artinya bahwa memang kita selalu ingin menjadikan generasi kita itu punya kinerja yang baik ke depan. Nah, Dokter Nikma, ketika tadi Ustazah Endah Nina mengemukakan tentang hal itu, kira-kira apa yang bisa dokter ini informasikan kepada umat bahwa hasilnya itu positif gitu, Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Hamzah, terima kasih Bunda Nina. Alhamdulillah kami diikut sertakan sebagai keanggotaan di dalam PRK ini sungguh luar biasa. Artinya gimana pimpinannya mensinergikan kepada anggota-anggota dari PRK tersebut sehingga apa yang diprogramkan oleh pimpinan ini kami bisa lakukan. Bukan pimpinan. Iya, artinya pimpinan PRK itu ya. Kita bisa melaksanakan sesuai dengan mandat apa yang sudah tertera di atas seperti itu. Di antaranya adalah dari sisi keluarga. Karena kita tidak merambah keluarga-keluarga yang mapan saja. Tetapi keluarga-keluarga yang di bawah standar. Sejak dari mulai pandemi sampai saat ini ada binaan-binaan keluarga yang memang keluarganya ini minim sekali dalam masalah ekonomi, dalam masalah pendidikan dan sebagainya. Nah, ini binaan kita seperti itu. Yang tadinya awal-awal gitu hampir saja retak rumah tangganya, berkat daripada PRK, keluarga besar PRK ini mampu turun ke sana, akhirnya keluarga itu tidak jadi terselamatkan. Itu diantara keluarga. Kemudian anak-anak yang di bawah standar, misalkan nih dari sisi, bukan dari sisi kalau SD sekolah formal itu kan sudah banyak yang gratis, tapi dari sisi pendidikan keagamaannya, baca tulis Al-Quran. Ini biasanya kalau misalkan sekolah yang bagus itu kan memang biayanya mahal, sehingga masuk sebulan besok tidak kuat lagi berhenti lagi, besok lagi pindah lagi berhenti lagi seperti itu. Nah, akhirnya kami sebagai anggota PRK bagaimana caranya agar keluarga yang anak yang tidak ngaji itu kita bina supaya jangan sampai berhenti sana berhenti sini sehingga terputus. Bagaimana caranya agar mampu baca Al-Quran. Kalau program-program yang lain tadi sudah disampaikan oleh Bunda Nin ya. Nah, itu dari sisi yang terendah sekali yang kami ungkapkan itu berkat daripada PRK yang memotivasi kami agar kita itu manfaat untuk masyarakat seperti itu. Subhanallah, luar biasa pemirsa. Apa yang dilakukan oleh organisasi sub dari Majelis Ulama Jakarta Selatan, perempuan, remaja, dan keluarga,
ternyata menarik sekali kalau kita telusuri secara mendalam. Ini nilai amal yang luar biasa nih Ustazah. Artinya kita jadi perempuan bukan hanya berdiam diri, tapi berproduksi. Berproduksi untuk mengangkat harkat martabat orang lain. Ya, mungkin Ustazah Nina bisa sedikit menginformasikan bahwa salah satu wujud kolaborasi kemanusiaan kita gitu Ustazah. Ki Hamzah dan Kak Wati, kita juga termotivasi dengan hadis Rasulullah SAW. Ada yang bilang ini makalah, ada yang bilang hadis ya. An-nisa wa aimadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadal bilad. Wanita itu, perempuan itu tiang negara. Jikalau perempuannya baik, negara baik. Jikalau perempuan rusak, hancurlah negara. Nauzubillah. Jadi kita merasa diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang perempuan ya. Bagaimana kita berkiprah tidak hanya di ranah domestik rumah tangga kita, tapi juga di ranah sosial, publik ya kan. Ketika kita punya masalah di ranah domestik, kita nggak hanya harus berpangku tangan, menyesali nasib, tapi kita harus bangkit bagaimana caranya kami ini walaupun didera dengan ujian-ujian, tapi kami juga bisa berbagi dengan yang lain. Dengan satu keyakinan, ketika kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong urusan kita. Jadi dengan sendirinya dimudahkan oleh Allah. Ya, setiap kita kan pasti punya ujian. Nah, antara lain kita juga menyasar kepada panti werda, pemulung ya. Anak-anak pemulung itu kita datangi, ya mereka kan punya basis masing-masing tuh ya. Kita apa sih yang mereka butuhkan ya berupa pengajian ya. Sekarang ini alhamdulillah dari PRK secara rutin ngajar ngaji lah gitu yang ngenalin huruf ya ke tempat pemulung-pemulung itu, dan alhamdulillah mereka juga terbantu banget. Di sana kita mengajak mereka doa-doa apa yang sederhana, kalau mau tidur, bangun tidur, bagaimana mewujudkan rasa syukur kepada Allah di hari usia-usia kita ini yang kita menunggu saat-saat husnul khatimah. Mereka juga sekarang udah banyak yang hafal salawat-salawat Ustaz, ya nggak lagu-lagu dangdut lagi. Ya, kemudian juga kita juga di sana bukan hanya sekedar kita edukasi masalah Al-Quran, hadis, dan bimbingan ibadah yang lainnya seperti sholat gitu. Tapi kita juga membawa sesuatu yang bisa mereka makan, ya kan? Iya. Mereka itu sangat bahagia sekali, bahkan saking sudah terjalin kedekatan, kadang-kadang mereka, saya udah lama pengen makan apa gitu, nah, nanti kita minta dibawain, kita juga seneng karena apa yang kita bawa bisa juga mereka nikmati, karena mereka mungkin udah lama nggak makan itu ya. Jadi alhamdulillah syukur kehadirat Allah, anggota PRK Jakarta Selatan yang jumlahnya 9 orang ini semuanya punya sense of belonging yang sangat bagus untuk PRK, sehingga kami dapat berkolaborasi dengan baik gitu. Subhanallah. Luar biasa pemirsa Siar Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan. Apa yang disampaikan oleh perempuan, remaja, dan keluarga atau PRK dari Majelis Ulama Jakarta Selatan itu realitas. Itu wujud yang nyata yang sudah dilakukan oleh mereka. Artinya kinerja ini merupakan bagian dari amaliyah kita. Kalau kita ingat Allah berfirman, wa qul i'malu fasyarallahu amalakum. Beramalah kamu karena amal itu pasti terdeteksi oleh Allah. Jadi Dr. Nikma, apa yang disampaikan oleh Ustazah Nina tadi menginformasikan. Dan informasi itu bukan informasi ria ya Ustazah ya, tapi istilahnya kita ingin masyarakat kita itu mengalami pertumbuhan pengetahuan, pertumbuhan kesehatan, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau menurut Ustazah Nikmah ini, pertumbuhan yang real, yang didapati dari anak-anak yang kita ajarkan itu, realitasnya bagaimana itu Ustazah? Banyak Pak Kiai ya. Yang pertama nih ya, saya nyambung dari Bunda Nina tadi ya, ketika kita datang ke panti werda atau ke panti asuhan anak-anak ya, itu kita tidak bawa hanya ilmu saja, tetapi ada sesuatu yang kita bawa. Nah, sesuatu yang kita bawa itu tidak semata-mata dari diri kita, tapi ada dukungan dari pasangan kita, ada dari suami, ada anak yang kita ceritakan. Kita akan memberikan sesuatu kepada ini, mereka senang. Artinya begini, kalau kita tidak ada dukungan dari keluarga, tentu dakwah kita itu tidak akan nyambung. Bagaimana kita akan memberikan kepada orang lain, sementara pasangan kita tidak mendukung kerja kita di PRK. Seperti itu ya. Nah alhamdulillah sejak kami duduk
diajak sama Bunda Nin ini di PRK MUI ini ya, begitu antusiasnya pasangan kami, apapun yang dia miliki, apapun yang saya ceritakan, mensupport. Ayo. Maka saya yakin kan Al-Quran tadi bilang ya, Al-Quran dalam Al-Quran intan surullah yang surukum wa yusabit akdamakum. Jika kita menolong ajaran Allah, agama Allah, pasti kita akan ditolong dari segi mana aja. Contoh, keluarga kita ada yang melindungi karena kita peduli kepada orang lain, panti asuhan, panti werda dan sebagainya. Nah, wujud nyatanya adalah kita mampu memberikan ilmu kepada masyarakat, kepada anak-anak yang tadinya tidak bisa baca, dia mampu bisa baca, itu sungguh luar biasa. Kebahagiaan yang kita dapat di dalam batin kita, seperti itu ya Bun. Kita memberikan sesuatu, misalkan materi ya, kita bagi-bagikan seperti itu, bukan ingin dipuji oleh orang lain, akan tetapi betapa kita berbahagianya sudah memberikan sesuatu seperti itu ya. Dan tadi bukan karena ria, tetapi kita lebih beruntung dibanding dengan yang mereka seperti itu. Ya. Subhanallah, para pemirsa sekalian ya, terbatasnya waktu yang membuat kita harus berpisah sementara. Ya, di waktu yang akan datang kita akan bergabung kembali dengan para penggiat-penggiat pembangkit motivasi umat, terutama dari PRK Jakarta Selatan, Ustazah Nina dan Ustazah Nikmawati. Artinya kita boleh mencontek apa yang mereka lakukan di masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat itu mengalami perbaikan-perbaikan. Saya kebetulan ada di lingkungan pendidikan, kadang-kadang kita juga sedih. Sedihnya kenapa? Masih banyak sekali anak-anak kita yang belum mengenal ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan hikmah Ramadan ini ada keterkagetan kita untuk melihat cucu kita, anak kita mungkin mereka belum mendapatkan penginformasian tentang wajibnya bisa membaca Al-Quran. Begitu saja ya. Kadang-kadang di lapangan seperti itu. Jadi mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa berdiskusi lagi Ustazah. Namun saya mengucapkan terima kasih kepada Bajis, baik Jakarta Selatan dan juga DKI. Dan lebih spesifik, saya menginformasikan kalau berbuka puasa jangan lupa dengan minuman Albil. Albil ini diproduksi oleh Habib Alwi Al-Idrus yang ada di Sukabumi. Beliau punya pesantren, punya tahbis di lingkungan Pondok Labu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian informasi motivasi. Jadi dengan seperti ini maka ibadah puasa Ramadan kita ada hikmahnya. Selamat menikmati hidangan berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Nina, jazakallah waktunya. Ustazah Nikmah juga jazakallah waktunya. Jangan melemah. Ya, terus berkarya, terus berbuat. Ya. Tadi kata Ustazah Nikmah, intan surullaha yang surkum. Ternyata suaminya luar biasa. Support terus ya. Amin. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat menikmati hidangan berbuka puasa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.